Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Salam Nesa TV, televisinya SMK Negeri 1 Kota Bumi, Lampung Utara. Selamat datang di Podcast Nesa. Halo Sobat Nesa, apa kabarnya nih? Kembali lagi dengan saya Dini Rafika Sari dan rekan saya Gita Cinta Rahayu. Kali ini kami berdua yang akan membawakan podcast pada hari ini dengan program Takjil Kolbu yang bertema mengisi Ramadan dengan kebaikan. Bagaimana nih Sobat Podnes puasanya hari ini? Pastinya lancar dong. Nah, Sobat Podnes, kali ini kita kedatangan narasumber yang tentunya sangat spesial nih, terutama untuk menambah pengetahuan di bulan suci Ramadan ini. Beliau adalah staf seksi pendidikan agama Islam yang mewakili Kasih Pendidikan Agama Islam, yaitu Bapak Muhammad Hafiz SPDI. Selamat datang Bapak di Podcast Nesa. Selamat siang adik-adik. Bagaimana Bapak kabarnya? Subhanallah, masalah. Ya boleh, bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik adik-adik. Kita mulai ya Pak. Iya. Pastinya kan setiap kita memiliki jabatan atau pekerjaan itu ada yang namanya tanggung jawab dan tugas-tugasnya. Jadi boleh tolong dong Pak dijelasin apa sih yang dimaksud dengan Kasipai dan apa saja tugas-tugas dari Kasipai. Oh ya. Adik-adik sekalian, Nesa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya mewakili daripada Kasih Pendidikan Agama Islam Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Ya. Alhamdulillah, pertanyaan tadi sangat pas nih untuk kegiatan hari ini. Yang pertama, apa sih Kasih Pendidikan Agama Islam itu? Kasih itu jabatan, singkatan dari Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam. Nah, Seksi Pendidikan Agama Islam itu bagian-bagian yang ada di setiap tingkat kabupaten kota yang ada di Kementerian Agama seluruh Indonesia. Atasannya ada Seksi Pendidikan Agama Islam tingkat provinsi. Kemudian di atasnya lagi di tingkat pusat di Kementerian Agama Republik Indonesia itu ada Sekretariat Jenderal Pendidikan Islam. Itu yang menangani seksi-seksi pendidikan agama Islam yang ada di Indonesia. Kemudian tugas dan fungsinya apa? Nah, adik-adik tentunya di sini di tingkat pendidikan sekolah SMK N1 Kota Bumi Lampung Utara khususnya, ya itu ada guru pendidikan agama Islam dan ada murid yang beragama Islam. Agama Islam nggak adik-adik nih? Iya. Subhanallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan adik ini menjadi Islam yang rahmatul alamin, memberikan manfaat, menyebarkan kepada umat manusia dan sekitarnya. Nah, apa sih fungsi itu tadi dari Seksi Pendidikan Agama Islam, mewadahi seperti apa? Salah satunya adalah mendata, kemudian menginput dan mensejahterakan guru-guru pendidikan agama Islam. Salah satunya seperti itu. Kemudian mendukung program-program tingkat pendidikan, salah satunya pendidikan di SMK, SMP maupun SD bahkan TK. Jadi semua mata pelajaran itu menjadi tugas dan fungsi pendidikan agama Islam untuk mengevaluasi, kemudian menyampaikan bahwasanya kurikulum pendidikan harus seperti apa. Disitulah fungsi pendidikan agama Islam. Ya, itu saja. Nah, saat ini kan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan nih Pak, Ya, yang dimana bulan ini adalah bulan yang penuh berkah. Iya. Jadi apa sih Pak keutamaan dan keistimewaan dari bulan Ramadan ini? Iya. Di bulan Ramadan itu benar bulan yang penuh berkah. Namun Allah Subhanahu wa taala meluaskan, ya, meluaskan kemudian memberikan kebanggaan tersendiri kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Nih dengerin, itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, surat yang ayat yang ada di dalam Al-Qur'an yang familiar. Ya, yang adik pernah ingat nggak? Pernah apa nggak surat ini, ayat ini? Surat Al-Baqarah 183 itu bunyinya apa? Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah apa? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi kita orang yang beriman ditujukan kepada orang yang beriman nih, bukan orang yang Islam KTP dan sebagainya. Intinya orang yang beriman ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu dianjurkan untuk berpuasa, ya. Sebagaimana orang-orang sebelum kamu, berarti ditujukan kepada orang-orang yang terdahulu. Orang-orang terdahulu pun yang
apalagi berawal dari zaman Rasulullah SAW itu diperintahkan berpuasa di bulan Ramadan. Agar apa? Singkat cerita, agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melaksanakan puasa Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, dijadikan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Ya? Sama halnya dengan sesuatu yang menyangkut tentang agama seperti sholat, bersedekah, pastinya memiliki syarat-syarat wajib yang harus dilakukan. Nah, jadi bisa dijelaskan Pak, apa saja sih syarat-syarat wajib sebelum kita menunaikan ibadah puasa? Iya, sebelum ini dijelaskan, nih ada 5 perkara yang harus kita tanamkan dalam hati. Dalam hadis Rasulullah SAW, Buniyal Islamu ala khamsin, sahadati alla ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shauma Ramadan. Jadi kata Allah, 5 perkara ini harus kita tanamkan. Termasuk yang satu ini, berpuasa shauma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ditujukan kepada siapa bulan Ramadan ini? Orang yang beriman. Tadi dijelasin ya, orang yang beriman. Syaratnya apa? Adik sudah berapa tahun? 16 tahun. Itu insya Allah sudah, karena adik seorang wanita, seorang perempuan, seorang siswi, itu sudah masuk ke dalam usia balik. Nah, syarat pertamanya adalah balik. Nah, biasanya jatuh kepada wanita atau perempuan yang sudah balik itu di atas 9 tahun, 10 tahun, atau 11 tahun. Nah, ini syarat wajib yang pertama. Ada lagi syarat wajib yang lainnya, yakni berakal. Tidak mungkin diperintahkan ayat Al-Quran ini dalam surat Al-Baqarah 183 diberikan kepada orang yang tidak berakal. Ya, jadi berpuasa di bulan Ramadan salah satunya adalah kita balik, kita berakal. Pastinya kan setiap harinya kita suka secara nggak sadar melakukan hal-hal yang ternyata dapat mengurangi pahala puasa atau bahkan membatalkan puasa kita nih Pak. Jadi bisa tolong dijelaskan Pak, apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan mengurangi pahala puasa ini? Iya benar. Di zaman sekarang ini sebenarnya sama seperti zaman-zaman terdahulu, ya Dek ya. Yang membatalkan puasa itu luas. Nah, satu contoh yang mengurangi dan membatalkan puasa kita adalah pertama satu dulu yang membatalkan puasa kita, yaitu makan dan minum. Tentunya ya, ini kita sebagai seorang pelajar ya, itu poin yang pertama. Jadi kalau seandainya itu kita minum di waktu siang hari, ya itu tentunya membatalkan puasa. Nah, ada tingkatan selanjutnya. Apa sih yang membatalkan puasa kita? Yang pertama tadi ada dijelaskan pertanyaan tersebut atas jawabannya. Pertama, balik. Nah, ketika sudah balik itu tentunya kita sudah beranjak dewasa. Artinya kalau misalnya kita haid di tengah, ini seorang wanita ya, seorang adik-adik nih ya. Jadi ketika dia di tengah saat dia berpuasa, ketika dia haid, maka dia batal puasanya. Seperti itu. Kemudian apa sih yang bisa mengurangi pahala puasa? Ini kata Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 104 ya, Allah itu menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul, katakanlah hai Rasul, katanya, tahukah kamu orang-orang yang merugi atas segala perbuatannya? Seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan ini kepada Nabi Muhammad. Ya, apa jawabnya kata Allah? Ialah orang-orang yang mensia-siakan setiap kali diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di setiap kali diberikan suatu apa ya Allah rahmatnya, anugerahnya, tapi dia disia-siakan. Satu contoh nih, kita bapak yang sudah tua begini, mungkin adik yang masih muda, perkara kematian itu nggak tentu, nggak dilihat dari usianya. Ya, mau usia berapapun, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan ketentuan qada dan qadarnya, ditetapkan kematiannya, rezekinya segala macamnya. Contoh kematian, kapan itu dipanggil, maka lepaslah. Nah, ketika kita mengerjakan itu di tengah-tengah adanya bulan Ramadan ini, maka Allah memberikan kesempatan kita bahwasanya ini kita butuh bulan Ramadan ini. Ya, kita butuh bulan Ramadan ini untuk apa? Untuk kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Jadi kalau kita bertemu bulan Ramadan, jangan pernah disia-siakan, karena inilah kesempatan kita yang orang
lain di bulan-bulan yang lalu, dari bulan Rajab, bulan Sa'ban, ini kita saksikan ya Dek ya, saudara kita, teman kita, tetangga kita, bahkan guru-guru kita di bulan Rajab, bulan Sa'ban, atau di awal-awal Ramadan itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah ini kalau sudah ditetapkan oleh Allah, insya Allah dia husnul khotimah. Artinya apa? Mudah-mudahan ini sudah cukup untuk amal ibadahnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang masih hidup ini bertemu di bulan Ramadan yang masih membutuhkan amal ini. Apa iya kita sia-siakan amal ibadahnya Ramadan ini? Nih, waktu Bapak remaja juga pernah masa muda seperti kalian. Dulu zamannya terkenal itu waktu subuh, setelah sholat subuh berkeliling sekitar, apa sih namanya, jogging atau apa namanya? Iya, seperti itu. Ini zamannya anak muda ini. Nah, zaman muda orang terdahulu sampai hampir mirip-mirip lah seperti itu. Kemudian yang sekarang, kalau dulu mungkin sore nggak ada yang jalan-jalan motor. Sekarang Masya Allah di tengah jalan itu deh, dari setelah asar jam 5 itu banyak mencari takjil atau banyak jalan-jalan yang tanpa tujuan. Mungkin mencari takjil adalah berkah atau diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuka. Tapi yang jalan-jalan, yang cuci mata itu sebenarnya merusak amal ibadah puasa kita. Kenapa? Mata kita ini dibungkus dengan panah setan, ya kan? Telinga kita ini dibungkus dengan busurnya setan. Kenapa? Karena di luar sana ada yang tidak berhijab, ada yang, satu contoh kepada siswa yang putra, mungkin di tengah jalan ada yang tidak berhijab sehingga menimbulkan nafsu. Itu juga bagian daripada yang mengurangi pahala puasa kita. Ibarat apa, tahu sangka astoy nggak? Ya, Plastik. Nah, itu kalau sudah diisi air, satu contoh, ini bermain HP, tusuk, bocor kan? Ya. Ini duduk-duduk di tengah jalan atau di pinggir jalan, tusuk. Ini apa namanya, mengobrol sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Insya Allah ini bermanfaat ya. Insya Allah ini bermanfaat karena tidak menggunjing orang lain, tidak menghina orang lain. Insya Allah ini mendebarkan kebaikan. Hebat ini Nasa TV ini, subhanallah. Nah, kemudian banyak yang mencoblos-coblos tadi, yang plastik tadi. Lama-kelamaan air yang dalam plastik tadi habis. Seperti itulah amal kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sudah diniatkan di bulan puasa, kemudian kita berpuasa menjalankan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, meningkatkan kadar amal kita yang tadinya hanya sholat wajib, ya, yang tadinya sholat wajib, kemudian di bulan Ramadan ini sholat wajibnya tepat waktu, nggak diundur-undur, ketika azan berkumandang dia turun, dia sujud, kemudian dia tambahkan sunnah-sunnahnya dan seterusnya sampai tengah malam. Yang siang tadi dari sampai menjelang azan maghrib sebelum berbuka dia beristighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan amal tadi dengan ibaratnya air yang penuh dalam ember. Namun bila kita menyia-nyiakannya, di dalam surat Al-Kahfi tadi ayat 104, orang yang mensia-siakan bulan Ramadan ini, ember itu akan bocor dengan sendirinya. Akhirnya apa? Amal kita habis. Oleh karena itu kita hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Maukah seperti itu adik-adik? Enggak, mudah-mudahan adik-adik ini mengerti akan datangnya bulan Ramadan ya, saat ini berlangsung sampai akhir nanti. Hebat, puasa penuh, amalannya hebat, berbuat kebaikan, terus mendebar, dan Nasa TV semakin oke. Amin. Nah Pak, jika kalau misal ada seseorang yang beragama Islam tapi selama bulan suci Ramadan dia tidak melakukan puasa, apakah akan ada hukuman atau anggaran yang ia terima? Ya ada. Nah, jadi ketika kita tidak berpuasa pada hari ini, maka dia mengkodok puasanya di bulan-bulan berikutnya, ya, sebelum bulan Ramadan berikutnya datang. Jadi boleh mengganti itu sesuai dengan puasa yang telah diganti tadi, yang tidak dia berpuasa. Namun ada satu yang lucu yang harus kita pahami, harus kita pahami benar-benar. Ini adik-adik yang sudah mulai masa remaja, nanti masa dewasa dan seterusnya harus paham betul aturan hukum ini, karena jangan dibuat main-main, karena memang aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perintahnya satu, membawa kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Jangan lepas ini, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menetapkan aturan bukan untuk kita berat gitu. Padahal yang berat itulah yang baik menurut
Allah Subhanahu wa taala, ya. Belum tentu. Makanya pandangan manusia kalau kita melakukan sesuatu yang bersifat berat, jangan dianggap. Tapi kalau dia memberikan nasihat, mungkin itu panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui dia, melalui sahabat kita, maka kita terbawa ke dalam kebaikan. Nah, tadi yang apa sih satu contoh, ada contoh yang sudah bersuami. Nah, insya Allah bersuami kalau dia berhubungan halal, nanti adik memahami ini ya setelah menikah. Nah, jadi adik-adik ini kalau sudah menikah, ketika dia sudah menikah, ketika suaminya tidak tahan lagi, nah kemudian berhubungan suami istri, insya Allah halal, sah secara suami. Tapi puasanya ini Allah Subhanahu wa taala, bahkan para ulama terdahulu ini yang harus ditekankan kepada kita semua, termasuk saya. Apa itu? Yang pertama, dia harus mengganti puasa penggantinya, namanya puasa kafarat, ya, selama 2 bulan berturut-turut, 60 hari, ya. Kalau kita di puasa ke-31 atau udah sampai di akhir misalnya ke 58, terus ke 59 nggak puasa, maka mengulang lagi dari awal. Waduh, capeknya ya. Yang hari ini saja kita berpuasa 1 hari, luar biasa capeknya saat berkumandang azan zuhur, apalagi berpuasa selama 2 bulan 60 hari ya. Ya, lagi. Jadi bagaimana sih Pak cara mengisi waktu senggang yang benar dan bermanfaat pada saat bulan Ramadan? Ya, adik-adik sekalian, ini untuk adik-adik, bagaimana sih cara kita mengisi di bulan Ramadan? Ada banyak. Yang pertama, salah satunya mengisi dan membaca Al-Quran. Sebanyak-banyak apapun, sebaik-baik apapun zikir, ya, zikir itu yang terbaik. Tapi ada yang lebih terbaik lagi, yakni kita membaca Al-Quran. Bagus kalau dia membaca Al-Quran ditambah memahami artinya. Lebih bagus lagi kalau misalnya ada suatu ayat Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat, maka kita menyegerakan sholat. Itu artinya kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mempraktekkan ayat yang ada di Al-Quran tersebut. Insya Allah ini pahalanya luar biasa adik-adik, ya. Nah Pak, apakah ada kebijakan atau perubahan kurikulum di sekolah-sekolah ataupun pesantren selama memasuki bulan suci Ramadan ini? Insya Allah itu ada adik-adik. Satu contoh pada kesempatan ini yang ada di Nesa TV yang menurut saya luar biasanya mengadakan kegiatan ini di penghujung mau berbuka puasa. Mudah-mudahan ini berkah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini salah satu kebijakan yang dikelola oleh pimpinan kita, kepala sekolah dalam hal ini. Ini ada di sekolah SMK 1 Katabumi, luar biasa, hebat. Dan di sekolah lain bagaimana? Itu insya Allah sama. Ada ketika kepala sekolahnya atau ketika guru pendidikan agama Islamnya, ya, yang di sekolah-sekolah dasar kan ada sekolah, ada yang beragama non muslim, ada yang muslim. Nah, jadi tentunya ada kebijakan bagi guru pendidikan agama Islam diberikan atau bahkan memberikan suatu kegiatan bagi anak didiknya. Satu contohnya ada pesantren kilat. Yang di pendidikan yang di lainnya, ya contoh di madrasah juga sama, insya Allah ada. Bahkan tahun ini, saat ini mungkin ada kegiatan yang diselenggarakan oleh madrasah. Jadi satu kegiatan ini namanya berbagi sedekah, infak dan sedekah. Juga termasuk pada kesempatan hari ini, insya Allah besok ada kegiatan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara kepada masyarakat untuk berbagi infak dan sedekah setelah sholat zuhur. Nah, jadi itu semua tergantung kebijakan. Berubah kurikulum, insya Allah tidak, tetapi menambah pengetahuan pelajaran yang ada tadinya di dalam kelas, sekarang benar-benar dipraktekkan di luar. Satu contohnya pada kesempatan ini, ya. Ini bisa disamakan dengan kultum. Jadi hebat untuk Nasihat TV dan adik sekalian. Mudah-mudahan adik ke depannya sukses dunia dan akhirat. Amin. Nah, pas setiap bulannya kan pasti seorang wanita tuh kedatangan bulan atau haid. Jadi bagi seorang wanita yang sedang haid pada saat bulan puasa itu, kegiatan apa saja sih Pak yang dapat mereka lakukan agar tetap mendapatkan pahala sehingga tidak membuang-buang waktu? Ya, pada intinya semua manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu perintah ini yang harus kita laksanakan. Nah, terkait dengan adik-adik misalnya atau seorang istri yang haid
misalnya ya di tengah-tengahnya Ramadan atau saat dia berpuasa, maka dia dibatalkan. Kemudian dia ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mencari pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih tuntunan seperti apa? Nah, dia boleh mendengarkan Al-Qur'an. Dia boleh mendengarkan Al-Qur'an. Dia juga boleh beramal soleh, berbagi sedekah kepada orang lain. Ya, satu contoh ini kepada untuk adik-adik ini ya, pada kesempatan hari ini, misalnya haid, kawan-kawan lainnya, enggak harus ketika haid di sini langsung pulang. Ketika dia haid, kemudian selagi dia masa prosesnya aman, ya boleh berkegiatan di sini. Ini satu contoh untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia tidak berpuasa, sekalipun dia terhalang karena puasanya, tetapi diniat karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala, maka dia datang ke sini untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dia sebagai seorang manusia, yakni menuntut ilmu. Maka insya Allah ini sama dengan orang yang berpuasa pahalanya. Bagaimana nih Pak jika kita punya hutang puasa Ramadan tahun lalu namun belum menggantinya pada saat bulan Ramadan berikutnya datang? Iya, dia diganti. Ya. Jadi ketika bulan ini atau hari ini dia terhalang puasanya, nanti diqadha di bulan berikutnya. Atau dia mengganti sesuai dengan apa yang menjadi penghalang dia. Misalnya tadi udah dijelasin, ketika dia sudah berumah tangga, dia terhalang puasanya karena berhubungan, maka dia diganti di bulan berikutnya selama 2 bulan berturut-turut. Misalnya ada di sini haid misalnya 1 minggu, maka di bulan berikutnya harus mengganti puasa itu selama 1 minggu. Terus bagaimana kalau berselang-selit boleh, asal tidak bertemu di bulan Ramadan berikutnya. Terus bagaimana kalau sudah bulan puasa Ramadan tahun yang akan datang dan seterusnya, sehingga kita lupa kita ini mengganti berapa hari bulan Ramadan. Maka tuntunannya empat mazhab atau tuntunan Rasulullah SAW, seingat kamu ya. Jadi seingat kamu, atau misalnya kamu kumpulkan seingat kamu, atau tidak kamu kumpulkan, terus dia niatkan kepada Allah, ini yang saya puasa ganti sesuai dengan ingatan saya sebagai hamba-Mu, begitu. Jadi ketika dia tidak ingat lagi berapa hari ya tahun kemarin, maka atau tahun kemarin, bulan kemarin, maka ketemu di bulan berikut setelah bulan Ramadan ini, maka dia kumpulkan seingat dia, boleh berapapun hari yang dia niatkan tadi untuk mengumpulkan sebagai pengganti puasa yang diganti tadi. Seperti itu. Jadi bagaimana jika ada pelajar yang sedang berpuasa, lalu dia pulang sebelum jam pelajaran berakhir, apakah puasa mereka akan batal? Wah, subhanallah, ini pertanyaannya luar biasa nih. Ada yang bolos nggak hari ini ya? Ada bolosnya. Nah, Bapak hari ini bolos, tapi bolosnya dalam artian sudah pulang. Biasanya kalau di luar bulan puasa, dia pulangnya jam 4. Tetapi di bulan Ramadan, puasa kantornya kegiatan di kantornya jam 3. Tapi insya Allah hari ini bukan dikatakan bolos. Nah, adik-adik yang berpuasa hari ini datang ke sekolah hari ini tadi pagi, terus pulang. Intinya dia bolos misalnya. Nah, itu puasanya bagaimana? Pahalanya bagaimana? Kalau dia puasanya, insya Allah puasanya nggak batal, tetapi amal ibadahnya yang berkurang. Karena bisa jadi dia tidak izin, karena izinnya itu atas peraturan di sekolah ini. Jadi kalau sekolah ini menetapkan aturan harus pulang tepat waktunya, maka selaku kita, siswa yang baik, siswa yang taat akan aturan, ingat ya, Allah Subhanahu wa taala itu, kita itu diperintahkan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan taat kepada penguasa, jabatan, kedudukan, harta, bukan. Nanti adik merasakan. Nah, kita ini harus tunduk kepada siapa? Itu kepada Allah. Yang kedua, kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga, kepada ulul amri. Ulul amri ini siapa? Pemimpin. Pemimpin kita siapa? Kepala sekolah kalau di sini. Nah, kepala sekolah atau guru atau yang mewakili bagian bidang tadi, kesiswaan tadi misalnya. Jadi si siswa tadi yang bolos, dia pahalanya berkurang. Tetapi kalau dia izin, maka insya Allah dia tidak mengurangi puasanya, karena dia tidak melakukan perbuatan
bohong tadi, istilahnya bohong karena disamakan dengan sesama hukumnya, bohong karena dia bolos, intinya tidak izin nih. Bagaimana kalau dia hilang di tengah jalan, pulang tidak hari itu juga atau 2-3 hari baru pulang, kan orang tuanya menuntut tuh kan kepada sekolah ini. Nah, jadi tentunya jangan sekali-sekali bolos, cukup bapak aja dulu pernah bolos. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Sama-sama, dan adik-adiknya menyempatkan hebat. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Bapak doakan hari ini, insya Allah kalau ketemu di lain dan situasi yang berbeda, tegur Bapak. Yang mudah-mudahan diberikan panjang umur Allah Subhanahu Wa Taala. Dan puasa hari ini terima doa, amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, Sobat Podnes, setelah kita berbincang dengan Bapak Muhammad Hafiz, kita mendapatkan pengetahuan yang lebih luas mengenai bulan suci Ramadan ini. Baik Sobat Podnes, selesai sudah podcast kita hari ini. Nantikan podcast kita selanjutnya dengan tema yang berbeda. Nah, semoga di bulan suci Ramadan ini kita dapat menunaikan ibadah puasa secara lancar dan semoga kita dapat dipertemukan dengan Idul Fitri. Amin. Kami sebagai host podcast pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa